Coba bayangin deh, masa depan pertempuran udara itu kayak apa? Nah, hari ini kita bakal ngintip salah satu jawabannya. Kita mau bahas pesawat yang nggak cuma jadi berita utama, tapi juga masih jadi misteri besar. J-50 dari Tiongkok. Dan ini bukan sekedar jet tempur baru ya, ini adalah penantang generasi ke-6 yang bisa-bisa menulis ulang semua aturan main di angkasa. Nah, pertanyaan besar yang ada di kepala semua orang sekarang kan simple. Apa kita lagi nonton kelahiran raja baru di angkasa? Yuk kita bedah bareng-bareng teknologi dan ambisi di balik pesawat yang super revolusioner ini. Oke, jadi dari mana sih penantang baru ini datang? Kita mulai dari asal-usul J50. Dan kenapa ya kemunculannya ini bikin heboh banget. J-50 ini dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Research Institute. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar upgrade biasa. Ini tuh lompatan generasi. Sebuah sinyal yang kenceng banget kalau Tiongkok itu udah nggak lagi sekedar ngikutin. Tapi sekarang mereka berinovasi dan lari kencang buat jadi yang terdepan. Terus apa sih sebetulnya generasi ke-6 itu? Gini, ini udah bukan lagi soal adu cepat atau adu siluman aja. Kita ngomongin sebuah platform perang yang terintegrasi total, yang ngegabungin jaringan, otomatisasi, sama pemrosesan data yang super rumit. Intinya, ini bakal mengubah total cara bertempur di udara. Dan tentu aja, J50 ini nggak sendirian. Kehadirannya ini langsung bikin persaingan teknologi global jadi makin panas. Amerika Serikat punya program F-47 dan FA-20. Di Eropa ada FCES, terus Inggris punya Tempest. Ini udah kayak perlombaan teknologi tingkat dewa yang pertaruhannya tinggi banget. Oke, sekarang kita lihat bagian yang paling kelihatan, yang paling bikin orang melongo. Bentuknya itu loh, radikal banget. Desain aerodinamisnya ini bukan buat gaya-gayaan, tapi jadi kunci dari semua kemampuannya. Coba deh lihat bedanya. Jet biasa kan butuh sirip ekor vertikal buat stabilitas. Nah, J50 nggak ada sama sekali. Keputusan super berani buat ngilangin ekor ini punya satu tujuan utama, ngurangin jejaknya di radar secara drastis. Sampai-sampai dia jadi kayak hantu di angkasa. Kunci desainnya ada di sesuatu yang disebut sayap lambda. Bentuknya emang mirip banget sama huruf Yunani lambda, dan ini bukan kebetulan. Ini tuh rekayasa cerdas buat ngebelah udara, ngurangin hambatan, dan bikin pesawat ini efisien banget waktu melesat sampai 2 kali kecepatan suara. Terus, kalau nggak ada ekor, gimana cara dia belok? Nah, ini dia teknologi gilanya. Ujung sayapnya bisa gerak 360 derajat. Ini terobosan total yang ngegantiin fungsi ekor, ngasih kemampuan manuver yang luar biasa lincah tanpa harus ngorbanin kemampuan silumannya. Jenius kan? Oke, dari bentuk fisik, kita sekarang nyelam lebih dalam lagi ke jantung teknologinya. Kita bahas sains di balik kemampuan menghilang J50 dari radar. Perhatiin angka ini baik-baik. 0,01 kaki persegi. Segitu doang ukuran J50 kalau dilihat sama radar musuh. Biar gampang, itu kira-kira cuma segede kelereng. Dengan jejak sekecil itu, pesawat ini jadi target yang susah banget buat ditemuin, apalagi ditembak. Biar lebih kebayang ya, angka segitu tuh sebanding atau bahkan katanya bisa jadi lebih rendah dari F-35 punya Amerika Serikat, salah satu jet siluman paling canggih di dunia saat ini. Ini nunjukin betapa seriusnya Tiongkok ngembangin teknologi siluman mereka. Gimana caranya bisa sampai kayak gitu? Lewat 3 lapisan teknologi pintar. Pertama, kulitnya dilapisin material penyerap radar, jadi dia kayak nyerap sinyal radar. Kedua, bentuk bodinya yang serba bersudut, termasuk sayap lambda itu tadi, gunanya buat mantulin gelombang radar ke arah lain. Dan terakhir, saluran udaranya dirancang khusus buat nyembunyiin bilah mesin, titik lemah yang sering jadi incaran di jet lain. Tapi tunggu dulu, J50 ini bukan cuma soal bodi dan kemampuan ngilang. Kita belum bahas otaknya, yaitu keberadaan AI canggih di dalam kokpit. Kalau kita adu sama si legenda F-22 Raptor, strateginya J50 ini kelihatan beda. Emang sih, daya dorong mesinnya belum sekuat F-22, tapi lihat deh, kecepatan sama jangkauannya justru lebih unggul. Artinya, J50 ini dirancang buat bisa terbang lebih cepat dan lebih jauh ke wilayah musuh tanpa perlu isi ulang bahan bakar. Ini kemajuan besar banget buat industri mesin jet Tiongkok. Nah, otak J50 ini adalah sistem AI-nya yang super canggih. Bayangin aja AI ini sebagai kopilot super cerdas yang ngolah semua data secara real-time, dari radar, satelit, sampai drone. Dia bantu pilot dengan ngasih rute terbaik, nunjukin mana ancaman paling bahaya, sampai ngatur alokasi senjata secara efisien. Dan ini nih bagian yang paling kayak film fiksi ilmiah.
J50 ini dirancang sebagai pesawat yang opsional berawak. Maksudnya, dia bisa diterbangkan pilot seperti biasa, atau kalau misinya terlalu bahaya atau lama banget, dia bisa ganti ke mode nirawak. Jadi dia terbang sendiri kayak drone super canggih. Ini jembatan antara jet tempur masa kini dan drone otonom masa depan. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke bagian terakhir, ke pertanyaan terbesar. Apa arti kehadiran J50 bagi masa depan kekuatan udara dunia? Dan jangan kira ini cerita buat 50 tahun lagi ya. Proyek ini ngebut banget. Setelah terbang perdana akhir 2024, J50 diperkirakan bisa masuk produksi massal paling cepat tahun 2030. Artinya, dalam dekade ini juga, J50 bakal jadi tulang punggung kekuatan udara Tiongkok. Jadi, pada intinya, J50 ini lebih dari sekedar besi terbang. Ini adalah simbol pergeseran kekuatan. Ini bukti kalau Tiongkok udah bertransformasi dari negara yang tadinya banyak beli teknologi militer, sekarang jadi pusat inovasi yang bisa ngerancang dan ngebangun sistem senjata paling canggih di dunia, sendirian. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, Raja Baru di Angkasa. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah era baru supremasi udara telah dimulai, tapi siapa yang bakal mendominasinya? Kehadiran J50 ini jadi bukti kalau langit di masa depan akan jauh lebih rame dan jauh lebih kompetitif dari yang pernah kita bayangkan.